Pengenalan kepada Nabi membawa engkau cinta kepada Nabi. Ya. Setelah engkau cinta kepada Nabi, maka engkau akan melakukan sunnah dengan senang hati, tanpa ada benci kepada siapapun, tanpa ada dendam kepada siapapun, tanpa memusuhi siapapun. Karena sangat sedih kita ketika melihat sebagian ikhwan atau akhwat kita melakukan sunnah, akan tapi dalam hatinya banyak ghish, banyak ghil, banyak dendam, banyak dengki. Ngelihat orang lain kayaknya salah aja. Itu panas itu. Karena apa? Melakukan kebaikan itu panas. Ya, jadi harapan saya kalau kita sudah mengenal kepada Rasul, insya Allah kita akan cinta kepada Rasul, dan setelah adanya cinta baru akan ada mutaba'ah. Makanya para sahabat Nabi mereka cinta kepada Nabi karena kenal sama Nabi. Mereka tahu siapa Nabi, mereka cari tahu siapa Rasulullah SAW. Mereka cari tahu sehingga mereka cinta, mereka kenal, mereka melihat sejarah Nabi. Bukan mereka baca, akan tapi mereka pandang dengan mata mereka sejarah Nabi, sehingga mereka cinta. Udah kenal begitu pasti. Sama seperti sahabat. Kita ini kenapa nggak kayak sahabat mencintai Rasul? Karena kita nggak kenal. Yang kita tahu Nabi Muhammad, Nabi terakhir, sudah selesai. Sabda-sabda Nabi adalah apa? Petuah-petuah bagi kita untuk diamalkan. Sudah, itu saja yang kita tahu. Berbeda dengan sahabat, kecintaan sahabat. Kenapa? Karena mereka betul-betul melihat Rasulullah. Tahu bagaimana amaliyah Rasulullah. Rasulullah SAW bagaimana dermawannya, bagaimana Rasulullah SAW kasih sayangnya, bagaimana Rasulullah SAW sikapnya. Sehingga apa? Dari situ lahir kecintaan dari para sahabat. Mereka rela mati. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, ya wahai Ali bin Abi Thalib, kaifa kana hubbuka li Rasulillah? Bagaimana cinta kalian kepada Rasulullah? Para sahabat itu gimana sih cintanya sama Rasulullah? Wallahi, kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, sesungguhnya Rasulullah lebih kami cintai dari harta-harta kami, dari orang tua kami, dari anak-anak kami, wa minal ma'il baridi 'ala dhama, dan daripada air yang sangat dingin, air sejuk yang ketika seseorang itu kehausan sehingga dia hampir mati karena kehausan. Artinya ketika dia sudah benar-benar kehausan, berada di padang pasir, udah nggak kuat lagi, pengen minum, tiba-tiba melihat ada air, udah airnya ini ada airnya sejuk lagi. Kira-kira enak nggak tuh air? Ini dicontohkan sama Sayyidina Ali seperti itu. Kami sudah kehausan, sudah nggak ada apa-apa lagi kecuali air minum tersebut. Nah, Rasulullah lebih kami cintai daripada air minum ketika kami sudah kehausan hampir kematian. Hampir mati karena kehausan. Kami lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Makanya sahabat-sahabat Nabi, para khulafaur rasyidin, mereka cinta kepada Nabi luar biasa. Dan mereka dicintai oleh Nabi. Sebut saja sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW pernah ditanya, man ahabbun nasi ilaik? Di dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad ditanya, wahai Rasulullah, siapa sih manusia yang paling kamu cintai? Rasulullah seketika menjawab, Aisyah. Karena Rasulullah SAW begitu mencintai istrinya. Rasulullah ketika ditanya, man ahabbun nasi ilaik? Siapa orang yang paling engkau cintai? Padahal yang bertanya ini maksudnya apa? Dari rombongan laki-laki, siapa yang dicinta? Tapi Rasulullah SAW ketika ditanya, man ahabbun nasi ilaik? Seketika menjawab, Aisyah. Qala wa minar rijal ya Rasulullah, yang kami tanya ini dari rombongan lelaki ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, abuha. Apa kata Rasulullah? Ayahnya Aisyah. Rasulullah ketika ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Kemudian Rasulullah ditanya, maksud saya, pertanyaan saya, dari kaum laki-laki siapa yang kau paling cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, abuha, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi begitu luar biasa. Cintanya tersebut terjadi karena apa? Karena ada pengenalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sunnah-sunnah Rasul pasti beliau lakukan. Ketika hijrah, Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kirimkan beberapa sahabat, semuanya sudah keluar. Satu sama lain, semuanya sudah keluar, terus menerus setiap hari keluar. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar belum dapat izin. Bingung Sayyidina Abu Bakar, pengen hijrah tapi Rasulullah masih di kota Makkah. Sehingga
Dia mempersiapkan kuda sudah dibeli, orang-orang yang dia mau upah untuk mengantar ke kota Madinah dia sudah sewa, semuanya sudah siap. Sehingga kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mau hijrah, beliau sudah persiapkan semuanya untuk jalan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya apa? Orang kaya yang hebat. Karena dia tahu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berjalan karena bantuan dia, maka dia berusaha untuk mempersiapkan segalanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan segalanya sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar malam-malam kemudian mengatakan, "Ya wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku mendapatkan izin dari Allah untuk hijrah." Sayyidina Abu Bakar menangis lalu mengatakan, "As-suhbata as-suhbata ya Rasulullah." Saya pengen ikut ya Rasulullah, menemanimu ya Rasulullah, mendampingimu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, as-suhbata ya Abu Bakar. Kamu akan menemaniku wahai Abu Bakar. Senangnya Sayyidina Abu Bakar, ternyata beliau tidak diberikan izin untuk hijrah karena untuk menjadi pendamping Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nama beliau disebutkan di dalam Al-Qur'an, idhuma fil ghar. Ketika kedua-duanya berada di ghar, gua. Siapa itu? Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika hijrah berjalan dari kota Makkah menuju kota Madinah, ini sahabat Abu Bakar kayak orang kebingungan. Terkadang dia berada di depan Nabi, terkadang kudanya di belakang Nabi, terkadang ke kanan, terkadang ke kiri, kemudian ke depan lagi, kemudian ke belakang. Nabi Muhammad bilang, "Ente mau ngapain Abu Bakar? Sewaktu-waktu kamu ke depan, kemudian kamu ke belakang, kemudian kamu ke kanan, kemudian kamu ke kiri. Apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Kamu membingungkan." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, saya ini berpikir musuh itu datang dari belakang, maka saya pindah ke belakang. Kemudian saya berpikir mungkin saja musuh itu datang dari depan, maka saya ke depan. Kemudian saya berpikir mungkin saja musuh itu datang dari samping, lalu saya ke samping. Kemudian saya berpikir mungkin saja musuh datang dari tempat yang lain, maka saya datang ke tempat yang lain. Kalau yang wafat itu adalah Abu Bakar, maka orang akan mengatakan, mati Abu Bakar, selesai urusannya. Tapi kalau engkau ya Rasulullah, maka risalah ini jauh lebih mahal daripada segala pun." Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga beliau pun berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada gua. Nama guanya gua apa? Gua apa? Gua apa? Gua opo. Kalau kata orang Sunda, Goa naon. Goa apa? Thawr. Goa Thawr, satu tempat antara kota Makkah dan kota Madinah. Dan kepada kota Makkah lebih dekat. Maka Sayyidina Abu Bakar ketika mau masuk ke Goa Thawr tersebut bersama Rasulullah SAW untuk menyelamatkan diri, Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Jangan masuk dulu ya Rasulullah, biarkan saya dulu. Saya mau melihat apakah tempat tersebut aman atau tidak." Sahabat Nabi Abu Bakar. Kemudian apa yang terjadi ikhwani? Ceritanya sudah masyhur, sudah dikenal di mana-mana. Sayyidina Abu Bakar masuk lebih dahulu, dia melihat banyak bolong-bolong di mana-mana. Beliau buka bajunya atau sorbannya, kemudian beliau tambal yang bolong-bolong kecuali satu tempat, ya. Ada di sekitar kakinya. Maka dia letakkan kakinya untuk menutupi supaya apa? Binatang tersebut thu'ban, ular tidak mematuk. Apa bahasa Jawanya? Matuk. Sama. Iya, supaya tidak mematuk, bukan mematuk ya. Apa bahasa Jawanya mematuk? Menggigit. Menggigit itu bahasa ke-Indonesiaan. Ya. Merokrok. Nyokot ya. Supaya tidak menyokot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar letakkan kakinya. Ketika Sayyidina Abu Bakar letakkan kakinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah letih kemudian tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Indah sekali persahabatan antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, ternyata betul itu ular mencokot Sayyidina Abu Bakar. Mematuk Sayyidina Abu Bakar sehingga Sayyidina Abu Bakar menahan rasa sakit. Karena apa? Karena takut Rasulullah terbangun. Sehingga beliau tidak bergerak, terus-menerus digigit, terus-menerus dipatung, terus-menerus dicokot. Oleh siapa? Oleh ular tersebut. Sehingga dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar sampai menahan tangisan. Atau dalam riwayat lain dikatakan sampai Sayyidina Abu Bakar berkeringat.
jatuh di wajah Rasulullah SAW. Jatuh di wajah Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah terbangun. Rasulullah tanya ada apa? Kemudian didiamkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu Rasulullah melihat sendiri, lalu Rasulullah SAW membacakan Bismillah, lalu diambil daripada liur Rasulullah SAW, diletakkan di kakinya, lalu sembuh dengan mukjizatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Segala sesuatu yang mengenal kepada Rasul pasti cinta. Semua orang pengen dekat. Sahabat Nabi Abu Bakar rela memberikan apapun untuk Rasulullah. Bahkan kalau kita pernah dengar daripada ulama sejarah, katanya kenapa kok ular itu mematuk Sayyidina Abu Bakar? Alasannya apa? Karena Sayyidina Abu Bakar menghalang-halangi ular tersebut untuk bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya pengen lihat Nabi. Semuanya ingin memandang Rasul. Tapi karena sebab Abu Bakar menutupi semua tempat sehingga mereka tidak mampu memandang wajah indah Rasulullah, mereka marah kepada Sayyidina Abu Bakar. Makanya orang yang sudah melihat, mengenal kepada Nabi pasti cinta. Ada seseorang namanya Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Tahu dari mana? Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Amr ibn Hisham. Ada ini enggak? Papan tulis enggak? Abu Jahal itu namanya siapa? Amr ibn Hisham. Nama aslinya, kunyahnya itu dia itu digelari dengan Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya apa? Orang yang sangat bijaksana. Tapi karena kebodohannya tidak mau mendapatkan cahaya Islam, maka Rasulullah SAW memanggil namanya dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini dedengkotnya orang kufar Quraisy. Abu Jahal ini dia kalau melihat Rasulullah SAW lewat di satu tempat, apa yang dia lakukan? Dia tutup matanya begini. Pakai sorban ya Abu Jahal ya. Abu Jahal pakai sorban. Abu Jahal tutup matanya. Setiap Nabi Muhammad lewat dia tutup matanya. Sebagian orang bertanya teman-temannya Abu Jahal, ya Amr, wahai Amr bin Hisham, kamu ini kenapa kok kalau Muhammad lewat kamu tutup terus mata kamu? Apa katanya? Hei orang bodoh katanya. Saya atau siapapun di antara manusia kalau sudah melihat Muhammad pasti cinta sama Muhammad. Kalau sudah melihat Muhammad pasti cinta kepada Muhammad. Artinya apa? Kalau kita ingin mutaba'ah, Abu Jahal memang bukan karena dia tidak mau, tapi memang Allah sudah haramkan kepada dia untuk kecintaan kepada Rasulullah. Sehingga Allah persulit. Allah itu kalau sudah benci sama seorang hamba, Allah persulit dia untuk melakukan kebaikan. Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah permudah dia untuk melakukan kebaikan. Hadir kajian, baca zikir, baca Quran, dipermudah sama Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua orang itu dipermudah untuk apa hakikat dia diciptakan. Itu Rasulullah yang bilang. Semua orang itu dipermudah untuk apa hakikat dia diciptakan. Kalau dia menjadi orang yang baik, pasti Allah permudah dia untuk melakukan amalia-amalia yang baik. Kalau dia orang yang tidak baik, pasti Allah persulit dia untuk melakukan amalia yang baik.